Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah pada Minggu Eksaudi dengan tema Tuhan adalah Raja. Untuk itu marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Sebagai pujian pembukaan ibadah kita pada sore hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pujilah Tuhan Sang Raja. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Tuhan sudah memberitahukan bahwa Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada aku, maka aku akan mendengar kamu. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau tidak akan membiarkan kami piatu. Engkau akan mengutus seorang penolong dan pembimbing bagi kami. Karena dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan mampu mengenal segala ketetapan-Mu guna kebaikan kami. Oleh sebab itu, pada hari yang Kau kuduskan ini, Engkau tuntun kami
supaya dengan hati yang tulus ikhlas kami menyambut kegenapan janji-Mu. Kiranya Engkau berkenan kepada kami, orang-orang berdosa ini. Kuasai dan penuhilah hati kami, Tuhan. Suruhlah Roh-Mu yang kudus itu melembutkan hati kami yang keras dan memadamkan nafsu duniawi kami yang bergelora, supaya mulai saat ini segenap jiwa dan raga kami tertuju kepadamu di tempat-Mu yang maha tinggi, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364, ayat 1 dan ayat 4, berserah kepada Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pelayan khotbah pada Minggu Eksaudi pada sore hari ini yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Seperti biasa kita baca secara bergantian dan di ayat terakhir ayat 21 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma.
Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Sungguh indah kabar mulia. dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing.
Mari kita berdoa mohon pengampunan dosa. Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu, oleh karena kasih anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebagai pujian syukur, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 2 sampai ayat 3, betapa indah harinya. Sebagai petunjuk hidup baru, yaitu hukum Taurat yang ke-7 dan ke-8 dan maksudnya. Hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersifat sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling setia. Hukum Taurat yang ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebagai pujian syukur kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 227 ayat 1 sampai 2, andaikan surya pagi tersembunyi. Aku bayar
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198 ayat 1 sampai dengan ayat 3, Di Hatiku ya Yesus. Bersama
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini tertulis dari Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2 dengan judul perikop Tuhan sebagai Raja. Tuhanlah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman mengelilingi Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menyinari bumi. Dunia melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya. Segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala. Segala ilah sujud menyembahnya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghakiman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau jauh lebih mulia daripada segala ilah. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Demikian tertulis. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan memasuki hari pertama sekaligus minggu pertama di bulan Juni 2025 ini. Semua karena anugerah Tuhan. Hadiahnya adalah cuaca yang panas, tapi tetap kita syukuri karena itu akan membuat kita berkeringat ya, berarti kita sehat, gak apa-apa. Tema yang akan kita dengarkan dalam ibadah minggu ini adalah Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Dikaitkan dengan nama minggu kita, Minggu Eksaudi, dengarkanlah Tuhan seruan yang ku sampaikan. Mazmur 97 ini berlatar belakang keadaan bangsa Israel yang sedang mengalami pergumulan dari bangsa lain. Ada persoalan dalam pemerintahan, dalam kehidupan politik. Sehingga perlu peneguhan bagi bangsa. Perlu ada satu pegangan bagaimana menghadapi beragam persoalan, pergumulan, tantangan itu dengan tetap memiliki iman yang teguh tentang siapa Allah, siapa Tuhan yang disembah. Karena itulah kita akan mencoba mendalami tema ini dari beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ayat ini atau tema hari ini mau berbicara tentang kemahakuasaan Allah melalui alam dan kejadian yang ada di dalamnya. Kalau kita perhatikan dengan cermat tadi, ayat 1 sampai dengan ayat 6, itu digambarkan bagaimana sesuatu yang ada di alam, tetapi juga menggambarkan kedahsyatan kemahakuasaan Tuhan. Awan dan kekelaman mengelilingi Dia. Ada peristiwa terjadi, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilat
menyinari bumi. Dunia melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapannya, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Lalu langit memberitakan keadilannya, segala bangsa melihat kemuliaannya. Artinya dalam poin yang pertama yang mau kita pelajari dan lihat dari tema ini adalah bahwa kemahakuasaan Allah itu nyata ketika kita melihat apa yang terjadi di alam ini. Hidup keseharian kita itu menunjukkan, menyaksikan kemahakuasaan Allah. Hanya terkadang kita yang tidak peka atau boleh dikatakan tidak mau tahu atau tidak merasa itu sebagai suatu bukti kemahakuasaan Allah. Kalau saya tanya ini mari kita jawab di dalam hati kita saja ya. Masih adakah waktu kita menikmati alam, benar-benar menikmati? Pernahkah kita menikmati rintik hujan? Pernahkah kita menikmati malam dengan bulan dan bintangnya? Pernahkah kita sungguh-sungguh menikmati sinar matahari itu sebagai berkat, bukan sesuatu yang harus membuat kita menggerutu? Pernahkah kita menikmati ketika rumput-rumput basah itu ada harum, ada ciri khas bau rumput basah? Pernah nggak kita menikmati itu sekarang? Pernahkah kita melihat alam sekitar kita ketika embun pagi atau ketika hujan, lalu tanaman itu kena hujan, bagaimana air itu mengalir, bagaimana kalau ada peliharaan di rumah, bagaimana peliharaan itu hidup, pernah nggak? Terkadang karena kesibukan, rutinitas, kita tidak lagi punya waktu melihat alam. Padahal Alkitab pun berkata alam itu pun menunjukkan tanda-tanda zaman. Dulu segala sesuatu itu sepertinya bisa terprediksi. Bulan sekian sampai sekian hujan, bulan sekian sampai sekian matahari panas. Makanya ber itu sepertinya hujan, sekarang nggak bisa lagi. Kita tidak lagi melihat alam ini sebagai bukti kemahakuasaan Allah. Kita tidak lagi punya waktu khusus untuk mensyukuri. Coba ingat generasi-generasi kami ya, Amang Inang yang 50-60-an. Mungkin begitu nikmatnya ketika ada hujan, lalu ada parit, kita lari jalan main di situ, lalu ada mangga orang jatuh di parit itu, kita ambil sambil main air. Sekarang mungkin gak pernah nikmati itu lagi. Bagaimana alam dengan segala kemahakuasaan yang Allah nyatakan itu semakin menyadarkan kita bahwa Allah itu besar, Dia raja. Ini sekaligus menguatkan bangsa, bisa saja raja dari bangsa lain punya kuasa, iya. Raja bangsa-bangsa lain itu yang sedang menekan bangsa Israel itu sedang berkuasa, punya kekuatan, iya. Tapi raja yang mereka imani, Allah itu kuasanya melampaui akal dan pikiran. Itu yang boleh dinyatakan. Maka lihatlah alam ini. Ini gambaran-gambaran. Digambarkan secara sangat indah oleh pemazmur. Bagaimana api, bagaimana kilat, bagaimana gunung, bagaimana langit, bagaimana awan. Dipakai Tuhan juga menggambarkan kemahakuasaan. Itu yang pertama yang kita lihat dari teks ini. Yang kedua yang kita perhatikan, maka orang yang mengatakan dia percaya kepada Allahnya, yang satu itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu Allahnya Israel, maka orang seperti itu harus menyembah Allah itu. Beda dengan yang lain. Itu dinyatakan di ayat 7 kalau kita perhatikan. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala, segala ilah sujud menyembahnya. Kalau alam sudah menceritakan kemahakuasaan Tuhan, maka seharusnya kita menjadi orang yang juga takluk kepada Sang Pencipta alam itu. Apalagi kita dicipta segambar, the image of God ya, imago Dei, segambar dengan Allah. Jika alam saja menyaksikan kebaikan Tuhan dengan sinarnya matahari, dengan
semerbak harumnya bunga-bunga dengan keindahan masing-masing ciptaan yang lain, apalagi kita. Maka jangan pernah engkau menjadi orang-orang yang beribadah kepada patung-patung berhala yang adalah buatan Allah yang adalah raja itu. Tapi memang saya nggak tahu bagaimana pengamatan kalian, apalagi para orang muda sekarang. Terkadang kalau kita bilang maaf, dia berpendidikan tetapi masih saja mengimani kekuatan-kekuatan berhala, kekuatan-kekuatan lain yang bukan Tuhan Raja itu. Ada banyak orang-orang sekarang yang masih mengimani kekuatan-kekuatan seperti itu. Mengandalkan berhala-berhala, kekuatan-kekuatan duniawi. Dia katakan dia percaya Tuhan, tapi dalam kesehariannya dia masih menghidupi iman percaya kepada ilah-ilah atau berhala-berhala itu. Tidak hanya sebatas, ini tidak hanya berbicara tentang kekuatan gaib, mistis, atau perdukunan, tidak. Tetapi juga hal-hal lain tanpa sadar sering kita menjadikannya sebagai berhala-berhala dalam kehidupan kita. Bukankah banyak orang sekarang memberhalakan hartanya? Sehingga lebih berharga sekarang benda mati, harta itu daripada nyawa manusia. Ada orang yang karena ingin mendapatkan ini dengan tidak punya perasaan bersalah meniadakan nyawa manusia. Betapa kuatnya tarikan berhala-berhala itu dalam kehidupan di zaman yang katanya modern sekarang ini. Ada banyak orang memberhalakan pendidikannya. Dia merasa itu segala-galanya lalu kemudian merendahkan orang lain. Sama seperti tadi yang pertama. Karena dia punya segala-galanya lalu dia merasa merendahkan orang lain. Segala sesuatu bisa dibayar dengan uang. Kita sering dengarkan ini ada belakangan. Tapi saya tidak boleh sebutkan. Ada belakangan kan peristiwa yang terjadi tertutupi cukup bayar dengan uang. 1 nyawa hilang. Relevan sekali tema hari ini di tengah kehidupan kita yang punya banyak berhala di zaman modern ini. Hari ini kita diingatkan kalau engkau mengimani Tuhan itu yang kau sembah itu adalah Raja, dalam pengertian dialah Raja dalam seluruh totalitas kehidupanmu, maka jangan pernah taklukkan dirimu kepada hal-hal yang sementara itu. Jangan pernah rendahkan dirimu sehingga engkau merasa apa yang di kesementaraan ini lebih penting daripada penyembahan persekutuanmu dengan Tuhan. Karena sibuk kita belajar, kita lupa berdoa. Karena kita mau cari IP tinggi, oke, saya sangat senang, saya sangat mengapresiasi, tapi kita lupa beribadah. Karena kita sibuk dengan kegiatan studi kita lupa berkomunikasi dengan orang tua kita. Kita lupa baca firman. Karena ada sesuatu yang menarik kita sedemikian yang menjadi berhala kita sehingga kita taat, tunduk, takluk kepadanya. Padahal kita tahu pada akhirnya semuanya itu berakhir. Itu yang kedua. Orang yang mengimani bahwa Allah adalah Raja, dia tidak akan mau menyembah ilah-ilah patung berhala, tidak akan mau terikat kepada hal-hal yang bersifat sementara dan kebendaan dan duniawi, karena dia tahu semuanya itu terbatas dan hanya sementara. Lalu bagian yang ketiga yang mau dikatakan dalam teks ini adalah sebaliknya orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia akan bersukacita. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghakimannya
penghakiman-Mu, ya Tuhan. Pergumulan masih di situ, iya. Sakit penyakit masih di situ, iya. Kesulitan studi masih di situ, iya. Keadaan ekonomi masih mungkin tidak stabil, iya. Tapi ada sesuatu, ada sukacita yang dirasakan oleh orang yang beriman, menyembah dan percaya kepada Tuhan yang adalah Raja itu. Karena ayat 1 tadi kan dikatakan begini, Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Jadi orang yang hidupnya berelasi baik dengan Tuhan, berkomunikasi baik dengan Tuhan yang adalah Raja itu, dia akan bisa menikmati hari-hari kehidupannya dengan sukacita. Orang muda, saya mau katakan, masa mudamu itu penuhi dirimu dengan sukacita. Karena itu akan juga menjadi bagian masa tuamu. Kalau orang yang dari mudanya biasa hidupnya bersyukur, bersukacita, hidup dekat dengan Tuhan, ini juga yang akan menjadi masa tuanya. Tetapi kalau dari masa muda ini, engkau tidak pakai kegembiraan masa mudamu itu di dalam Tuhan, kan ada lagu itu kan, saya lupa ya, refrennya kira-kira begini. Masa muda sungguh senang, itu kata-katanya ya. Jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membara dalam hati. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. Apakah lagu itu memaksudkan bahwa orang muda itu jadi pendeta semua, jadi pelayan dalam pengertian pekerja gerejawi? Tidak. Kalaupun ada syair itu mengatakan masa muda, masa aku melayani Tuhan, itu mau mengatakan dalam sukacita masa mudamu ini, nikmati sukacitanya di dalam Tuhan. Jadi bukan sukacita kedagingan yang menguasai kehidupanmu, bukan sukacita duniawi yang menguasai kehidupanmu, karena itu sebenarnya bukan sukacita ya, itu mungkin hanya kegembiraan. Tapi kata sukacita yang sebenarnya adalah sukacita yang didasari dari persekutuan dengan Tuhan. Menarik memang tema ini. Ketika orang berkata di satu sisi, masa muda bebaslah Inang, Ibu Pendeta, kan nanti setelah tua. Ini akan ada bahasa-bahasa seperti itu. Makanya kalau ada orang kita minta untuk menjadi penatua, biasanya yang masih muda, masih produktif, usia 40, masih banyak alasannya. Nantilah tunggu sudah tua. Pertanyaan, tua itu usianya berapa? Pertama. Kedua, emangnya kita jamin kita sampai ke usia itu? Gak bisa kita jamin kan? Maka dari muda ini bersukacitalah. Nikmati dirimu dalam sukacita Tuhan, ambil bagian dalam pelayanan. Sesederhana apapun, KMKK di kampusmu, PMK, kegiatan-kegiatan rohani di gereja, di kampus, di sekolah, dimanapun kamu berada. Ini menjadi sukacita orang yang menunjukkan Tuhan yang ia sembah itu adalah Raja. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang demikian akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa buktinya? Ayat yang ke-10. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Maka orang yang hidupnya bersukacita, dia akan membenci kejahatan. Orang yang hidupnya mengimani Tuhan adalah Raja, dia akan membenci kejahatan. Pertanyaan saya, ketika kita merancangkan suatu kejahatan, siapa yang sebenarnya menjadi korban kejahatan itu? Ada orang berkata begini, ya orang yang kita jahatin lah Bu. Betul, tetapi korban pertamanya adalah si pelaku kejahatan itu sendiri. Karena apa?
Karena ketika kita merancangkan kejahatan, kita sedang merusak karya Allah dalam hidup kita yang mencipta kita segambar dengan Dia. Kita sedang merusak rancangan Allah bagi kita yang menginginkan kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Makanya jangan pernah berpikir memulai kejahatan, jangan juga pernah berpikir merespon membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya ulangi, jangan pernah berpikir dalam kehidupan kita merancangkan kejahatan, jangan juga pernah berpikir membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Karena apa? Karena ketika kita dijahatin, kita balas jahat, berarti ada dua orang jahat di situ. Siapa itu? Orang itu dan dirimu yang membalasnya. Padahal kita adalah anak raja. Kita kan anak raja, Tuhan tadi raja. Kita sering bilang kita anak Tuhan. Sekarang kalau tema berkata Tuhan adalah raja, berarti kita anak raja. Tunjukkan levelmu sebagai anak raja. Anak raja itu harus berkualitas dalam sikap, dalam idea pemikirannya, dalam tutur katanya. Anak raja tidak akan mau menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan nilainya sebagai anak raja dengan melakukan kejahatan. Makanya ini menarik sekali tema hari ini. Bagaimana kita yang mengatakan Tuhan yang kita sembah itu adalah raja, sekaligus mengingatkan kita, diriku, kita semua sebagai anak raja, tunjukkanlah kualitas anak raja. Kalau orang Batak jelas lagi ya, anak ni raja doho boru ni raja, itu baru secara adat Batak. Apalagi ini kita anaknya Tuhan. Maka tunjukkan kualitasmu sebagai anak raja. Dalam proses pendidikanmu, dalam proses studimu, dalam proses pergaulanmu, dalam proses pekerjaanmu, dalam proses interaksimu, kami orang tua dalam proses mendidik anak-anak harus tunjukkan bahwa kita ini anak raja. Karena Dia menginginkan kualitas terbaik yang kita lakukan sebagai respon kita atas hal-hal terbaik yang Tuhan lakukan bagi kita. Itu dia, jangan katanya. Jauhilah, bencilah kejahatan. Jangan pernah berpikir. Karena satu kejahatan akan timbul kejahatan kedua, ketiga, keempat. Ada sekarang apa itu ya? Apa saya lupa namanya. Setiap dia lewat, saya mau sebenarnya itu nggak tahu apakah saya sengaja follow atau bagaimana selalu muncul. Setiap muncul berita-berita yang nambah pikiran. Ya pembunuhan lah, ya kekerasan lah, ya macam-macam. Ini kejadian sekarang. Maka hari ini kita diingatkan di tengah situasi yang menawarkan kejahatan, di tengah situasi yang menawarkan hal-hal yang tidak baik, tunjukkan engkau sebagai anak raja. Anak raja itu membawa damai, membawa cinta kasih, membawa sesuatu yang mendatangkan kesejukan, mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan solusi terbaik dari pergumulan yang dihadapi. Dan yang kelima, yang terakhir, ketika hidup kita adalah hidup yang dijauhkan atau menjauhkan diri dari kejahatan, maka kita akan bersuka cita dan terus memuji Tuhan. Jadi hidup kita akan menjadi hidup yang terus memuji-muji Tuhan. Apalagi kita baru saja mendengar, ini bagi kita orang tua dan anak-anak, pengumuman. Anak-anak kita atau adik-adik kalian atau mungkin kalian yang ada di sini. Pengumuman SNBP ya. Untuk perguruan tinggi. Ada euforia tentunya, kebahagiaan bagi yang diterima di PTN, Perguruan Tinggi Negeri, puji Tuhan. Tapi ingat, itu bukan akhir segalanya. Ada lagi jalur mandiri, ada lagi kedinasan atau yang lain-lain yang saya tidak tahu, ada banyak. Ada juga perguruan tinggi swasta atau juga mungkin saatnya bekerja dulu. Saya selalu katakan begitu. Jangan berpikir hidupmu itu hanya satu arah, hanya satu jalan. Ketika ini tidak dapat maka habislah. Tidak.
Ada ini, ada ini, ada ini. Banyak pengalaman orang juga. Dia bekerja dulu, lalu satu ketika dari pekerjaannya dia kemudian studi dan lain sebagainya. Ada yang tetap bekerja karena toh ujungnya yang studi ini adalah bekerja. Artinya apa? Saya katakan begitu. Apapun situasi yang sedang kita hadapi, kalian hadapi dalam masa muda saat ini, ingatlah bahwa Allah Tuhan yang kita sembah itu adalah Raja yang akan selalu menjaga, memelihara, menyertai kehidupan kita, anak-anaknya, untuk boleh menjalani hari-hari kehidupan kita dengan penuh sukacita, sehingga kalaupun kita punya pergumulan dalam perjalanan kehidupan, apalagi di masa muda kalian, ingatlah minggu Eksaudi ini, berserulah kepada Dia, berserulah kepada Sang Raja itu, dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Maka ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruan kita dan Dia menjawab sesuai dengan kehendak-Nya. Imani satu hal, Tuhan yang maha baik pasti memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepada-Nya, yang mengasihi, dikasihi dan mengasihi Dia. Mari berangkat menjalani hari-hari kehidupan kita di bulan Juni 2025 ini dengan memegang satu pegangan, Tuhan adalah Raja. Maka kita boleh menikmati hari-hari kehidupan kita dengan penuh sukacita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman pada hari ini. Sangat relevan di tengah beragam pergumulan kehidupan saat ini. Setiap kami punya persoalan hidup masing-masing. Yang kecil, yang muda, yang tua, semua. Siapapun kami. Hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan adalah Raja yang mengatasi segala apa yang ada di bumi ini. Itu juga yang kami imani akan menolong kami menghadapi beragam persoalan, pergumulan kehidupan kami. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Raja, akan menunjukkan kualitas kami melalui relasi yang baik dengan Tuhan. Dan pada akhirnya melalui relasi yang baik itu, maka hal-hal yang keluar dari hidup keseharian kami, perkataan kami, idea pemikiran kami dan perbuatan, khususnya sikap, attitude kami adalah hal-hal yang berkualitas. Terima kasih Bapa, Engkau lihat banyak orang muda yang hadir saat ini dengan beragam pergumulan mereka. Tuhan tolonglah, ingatkan mereka. Seberat apapun pergumulan mereka, jangan biarkan mereka berpikir untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tetapi kiranya mereka setia melakukan kehendak Tuhan, maka kami imani masa depan seluruh anak-anak-Mu yang hadir saat ini adalah masa depan yang penuh harapan di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan nyanyian. Yang
menghantar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 108. Berkenanlah ya Tuhan akan persembahan puji-pujianku, dan ajarilah aku hukum-hukum-Mu. Demikian firman Tuhan, kita memberikan persembahan kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh, persembahan dalam rumah Tuhan, dan menelah hatimu, jangan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.